أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Bapak masih diberikan kesehatan di dalam menjalankan ibadah saum bulan Ramadan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian juga diberikan kekuatan untuk terus melaksanakan sampai 1 bulan penuh ibadah saum Ramadan, karena belum tentu tahun depan kita masih diberikan umur panjang untuk melaksanakan bulan yang sangat mulia ini, bulan yang sangat baik ini. Kalau kita lewatkan begitu saja, sangatlah rugi buat kita. Anak-anakku sekalian, Bapak diberikan kepercayaan untuk membawakan materi tentang akidah akhlak. Materi ini sangatlah penting untuk kita sama-sama kaji. Sebelum Bapak bicara tentang akidah akhlak, Bapak ingin sampaikan bahwa kegiatan pesantren Ramadan ini tujuan akhirnya muaranya kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan juga akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Anak-anakku sekalian, kalau kita bicara soal akidah, akidah itu secara teknis dapat diartikan sebagai keimanan, kepercayaan, atau keyakinan. Ya, makanya di dalam akidah Islamnya itu ada yang namanya rukun iman. Rukun iman itu percaya kepada Allah, kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhirat, qada dan qadar. Percaya. Apakah yang namanya akidah itu sekedar percaya saja? Tentu saja tidak. Yang namanya akidah itu kepercayaan yang tertanam di dalam hati sanubari, yang sulit untuk bisa tergantikan. Jadi kepercayaan yang mengakar, ya. Kepercayaan yang mengakar itu yang seperti apa? Kalau sekedar percaya saja itu belum cukup. Kalau diibaratkan akidah itu sebuah teori, maka prakteknya itu adalah akhlak atau rukun Islam. Jadi paket rukun iman dan Islam ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita baru sekedar percaya, semua orang bisa percaya. Tapi kalau tidak mau melaksanakan rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, maka itu akidah yang rapuh, keyakinan yang rapuh. Keyakinan itu harus dibangun dengan dasar-dasar yang kuat. Dasar-dasar yang kuat itu terletak pada pelaksanaan daripada amalan rukun Islam. Salah satu rukun Islam itu diantaranya adalah puasa yang sekarang sedang kita laksanakan. Manfaatkan bulan Ramadan ini untuk peningkatan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, apa itu akhlak? Akhlak itu kalau secara etimologi itu berasal dari kata huluk, ya, atau jamaknya. Jamaknya itu adalah akhlak, yang artinya budi pekerti, etika atau moral. Orang yang tidak berakhlak dikatakan
tidak beretika. Ya, kata akhlak sendiri sebetulnya tidak kita temukan di dalam Al-Quran, karena kata akhlak tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada adalah khuluq, ya. Sebagaimana yang tersurat di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Kalau kata akhlaknya sendiri itu terdapat ada banyak di dalam hadis Rasul, ya, hadis Nabi. Yang paling populer tentu saja ada hadis yang diriwayatkan Imam Malik. Nabi bersabda yang artinya, aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya sebelumnya itu tidak ada kesempurnaan akhlak, ya. Kalau kita Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, artinya Nabi sendiri sebagai sesempurna-sempurnanya akhlak. Terus seperti apa sih akhlak Nabi itu? Kita kalau menggambarkan akhlak Nabi, sesungguhnya kalau diibaratkan itu seperti Al-Quran berjalan. Di dalam Al-Quran itu seluruhnya diterapkan dan diamalkan oleh Rasulullah, sehingga setiap gerak langkah sikap perbuatan Rasul itulah cerminan Al-Quran. Maka kalau kita misalnya ingin tahu seperti apa sih dalamnya Al-Quran, lihat bagaimana akhlak Rasul. Karena sesungguhnya akhlak Rasul itulah akhlak Al-Quran, ya. Akhlak Qurani sebetulnya bukan cuma terdapat pada Rasulullah saja, kepada para sahabat juga sama, seperti Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Kalau kita menelisik misalnya riwayat, ambil contoh saja misalnya Sayyidina Umar yang terkenal dengan singa padang pasir, ya. Beliau seorang yang sangat pemberani. Sebelum masuk Islam, beliau itu musuh Islam yang paling ditakuti. Tapi setelah masuk Islam, beliau luar biasa sebagai orang yang paling terdepan di dalam membela Islam. Menurut riwayatnya, setelah beliau diangkat menjadi khalifah, beliau itu sebetulnya bukan keinginan menjadi khalifah, cuma karena dipercaya, beliau terima itu sebagai amanah yang harus dijalankan. Tetapi itu tidak untuk anak-anak beliau, cukup beliau saja. Suatu ketika ada sahabat beliau itu bermain ke rumah beliau. Beliau sedang bekerja untuk rakyatnya tentunya. Kalau zaman dulu tidak ada lampu listrik, dia menggunakan lampu minyak, ya. Itu menggunakan apa namanya, uang negara untuk membeli minyaknya itu, fasilitas negara. Datang seorang teman, assalamualaikum, ya Umar, waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh katanya ngobrol-ngobrol dulu. Beliau sedang bekerja pada saat itu. Maaf, urusan pribadi atau urusan pemerintahan, urusan negara? Ya tentunya urusan pribadi, gitu kan. Kita pengen ngobrol-ngobrol, boleh katanya. Akhirnya beliau secara spontan gitu, lampunya itu dimatikan. Tentu saja gelap. Aneh temannya itu, kenapa lampunya dimatikan? Beliau menjawab, tadi sudah saya sampaikan, saya sedang bekerja untuk rakyat saya menggunakan penerangan fasilitas negara. Sekarang saya diajak ngobrol, mau urusan pribadi.
tidak layak, tidak seharusnya saya menggunakan fasilitas yang disediakan negara. Jadi saya hapus, saya matikan karena ini pakai uang rakyat gitu. Sampai sedemikian hebatnya masalah yang sepele ini beliau lakukan. Itulah akhlak, ya, akhlak yang baik tentu saja. Anak-anakku sekalian, berbicara tentang akhlak, tentu saja landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah, ya. Al-Quran tadi sudah Bapak sampaikan bahwa akhlak Rasulullah itu sesungguhnya adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi diterapkan utamanya adalah pada pribadi Rasul. Beliau kalau menyuruh sesuatu, maka beliau sendirilah orang yang pertama melaksanakannya. Kalau Allah melarang sesuatu, maka beliau orang pertama yang tidak melakukannya. Makanya hendaknya Rasulullah itu menjadi panutan, menjadi idola buat kita seorang muslim. Jangan mengidolakan seperti misalnya artis gitu atau pemain sepak bola. Seorang muslim wajib mengidolakan Rasulullah, karena di situ terdapat suri teladan yang baik, terdapat akhlak yang mulia yang wajib kita contoh, kita teladani. Kalau kita menganggap bahwa Rasul itu adalah suri teladan sebagai idola, maka biasanya segala gerak tingkah laku kita akan mengacu ke idolanya, biasanya begitu, ya. Makanya kita berusaha agar mencontoh akhlak yang terbaik, yaitu Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah landasan kedua adalah sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu artinya berarti mengikuti cara Rasulullah dari bersikapnya, bertindaknya, berpikir dan memutuskan segala sesuatunya. Kita lihat contoh daripada Rasulullah, ya. Anak-anakku sekalian, akhlak itu kalau kita bagi itu terbagi dalam dua bagian, ya. Ada yang disebut dengan akhlak yang terpuji, akhlakul mahmudah, atau yang nama lainnya adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan yang kedua akhlak yang tercela, akhlakul mazmumah. Akhlak yang terpuji itu seperti apa sih? Kalau Bapak contohkan di sini, semua gerak-gerik kita, langkah kita, sikap kita yang baik. Yang baik itu ukurannya tentu saja Al-Quran dan Sunnah. Itulah akhlak yang terpuji. Misalnya hidup sederhana, ya, berlaku jujur, lurus, tidak berlebih-lebihan, rendah hati, berilmu, beramal, tepati janji, amanah, istiqomah, berani, sabar, syukur, lemah lembut, dan sebagainya. Banyak sekali. Karena yang namanya akhlak itu perilaku, budi pekerti, kecekalian kita yang baik, itulah akhlak yang terpuji. Adapun kebalikannya adalah akhlak yang tercela. Yang tercela itu yang tidak baik tentunya, yang merupakan lawan daripada akhlak yang terpuji. Di antaranya adalah sikap berlebih-lebihan, buruk perilaku, takabur, bodoh, malas, bohong, ingkar janji, khianat, pelin-pelan, lemah jiwa, putus asa, tidak bersyukur, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kita berusaha untuk selalu menjaga
perilaku kita untuk bersikap yang baik, untuk berperilaku yang baik, untuk selalu berakhlak yang terpuji. Di bulan Ramadan ini maka menjadi sangat penting pembiasaan akhlakul karimah ini. Makanya di dalam kegiatan pesantren Ramadan itu di samping ada kajian-kajian materi tentang keislaman, juga ada pembiasaan yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menumbuhkan sikap kita, menjadikan kita berakhlakul karimah. Karena akhlakul karimah itu perlu dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan akan sangat sulit. Nah, bulan Ramadan ini sebagai bulan pelatihan, manfaatkan bulan Ramadan ini betul-betul untuk memperbaiki diri kita, segala kesalahan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita koreksi, kita latih dengan yang baik-baik saja, supaya apa? Kebiasaan yang baik itu nanti akan menjadi karakter. Di dalam pesantren Ramadan ini diantaranya adalah bagaimana kita bisa menggembleng diri kita, anak-anak kita untuk penguatan pendidikan karakter. Kalau orang sudah biasa jujur, maka berbuat bohong itu berat. Tapi sebaliknya, kalau orang biasa berbohong, maka sepertinya kebohongan itu bukan hal yang salah. Maka harus dibiasakan agar selalu jujur, agar selalu rendah hati. Orang biasanya banyak sukses kalau Allah uji dengan kesusahan, dengan kesulitan. Tapi banyak orang yang gagal total kalau diuji dengan kesenangan, dengan sesuatu yang membuat dia lupa. Sebagai contoh saja, tetangga bapak pada saat kondisinya dia subur, makmur, banyak harta, nggak pernah tuh yang namanya ke masjid, ke musola, sholat taraweh. Tapi belakangan kemarin bapak lihat sendiri, saksikan sendiri, karena dalam kondisi yang bangkrut, sampai istri bapak tumben katanya ke masjid taraweh. Ya itulah kata bapak begitu. Kalau diuji dengan kesusahan, ternyata dia sadar bahwa tanpa pertolongan Allah semuanya tidak akan mungkin bisa dilakukan. Kalau kita berhasil, kita sukses, kita makmur, kita kaya, itu karena Allah ridho saja. Kalau Allah nggak ridho, kita nggak bisa apa-apain sebetulnya. Kita harus sadar betul bahwa semua atas kehendaknya. Maka segala sesuatu itu kita harus selalu memohon keridhoannya. Anak-anakku sekalian, kemudian kita akan coba bahas tentang objek akhlak. Dari segi objeknya, akhlak itu terbagi atas akhlak kepada Allah atau kepada Khaliknya, dan akhlak kepada makhluk atau sesama makhluk. Ya. Untuk akhlak kepada makhluk itu sendiri sebetulnya terbagi atas akhlak kepada sesama manusia dan kepada selain manusia. Jadi kita itu berakhlak itu bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada di luar manusia juga kita harus berakhlak. Untuk kepada sesama manusia, kita harus berakhlak kepada Rasulullah.
diwajibkan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka kalau kita tidak melaksanakan itu, artinya kita bohong saja. Kita cinta Rasul tapi ajarannya kita ingkari. Katanya kita cinta Rasul, ajarannya kita injak-injak. Itu mau kosong. Karena kalau kita cinta, biasanya yang jelek pun jadi bagus. Kata orang itu cinta itu adalah buta katanya. Ya, cinta membuat mata kita yang jelek pun jadi bagus. Itu kalau cinta. Sebaliknya kalau kita tidak cinta, yang baik pun jadi jelek. Maka kalau cinta kita kepada Rasul, buktikan cinta kita itu dengan melaksanakan ajaran-ajarannya. Sikap tanduknya kita contoh, ya, kita contoh. Kemudian akhlak kepada diri kita sendiri. Jangan kira kita tidak berakhlak kepada diri sendiri. Seperti apa sih akhlak kepada diri kita sendiri? Di antaranya adalah sabar, ya, syukur, tawadhu. Itu sikap-sikap yang akhlak yang baik untuk diri kita sendiri. Banyak orang yang tidak sayang dengan dirinya sendiri. Dikasih sehat, dikasih minuman yang sehat, minumnya yang tidak sehat. Ada susu yang diminumnya alkohol misalnya, gitu ya. Itu orang yang tidak sayang dengan dirinya sendiri, tidak mensyukuri, ya, tidak mensyukuri. Diberikan kelebihan rezeki, dibuat koya-koya, dibuat untuk yang tidak baik. Sebetulnya dia tidak sayang dengan dirinya sendiri. Maka kita diminta untuk berakhlak terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya, akhlak juga kepada keluarga dan kerabat. Kita punya ibu bapak, kita punya saudara. Itu semua kita harus tunjukkan. Kita juga harus berakhlak. Bagaimana hubungan baik antara anak dengan orang tua. Anak tidak boleh membentak orang tua. Kalau disuruh, kalau itu baik kita ikuti. Kalau tidak baik, nyuruhnya bertentangan dengan Islam, kita tolak tapi dengan cara yang baik juga. Ya, segala sesuatunya ada akhlaknya. Kata orang, niat baik pun kalau ditunjukkan dengan cara yang tidak baik, dengan akhlak yang tidak baik, maka hasilnya tidak akan baik. Segala sesuatu yang baik itu harus kita tunjukkan, harus kita laksanakan dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Insya Allah nanti hasilnya akan berbuah kebaikan. Kemudian kita banyak berhubungan dengan teman, sahabat, itu juga ada akhlaknya. Jangan kita gampang menyinggung perasaan orang lain. Apalagi kalau teman kita misalnya orang nggak mampu, disepelein, diremehkan. Nah itu bukan akhlak yang baik. Justru kalau kita punya teman yang tidak mampu, kita harus bisa berbagi. Apalagi di momen Ramadan seperti sekarang. Ada teman kita misalnya berpuasa, bukanya itu hanya dengan segelas air putih. Karena ketidakmampuannya, kita yang diberikan kelebihan rezeki harusnya sadar betul. Kita bersyukur dikasih titipan kelebihan rezeki dari Allah. Kita bagi. Yang sedikit lagi. Kalau banyak ya banyak lagi. Karena berbagi kebaikan di bulan Ramadan untuk orang yang berpuasa itu pahalanya luar biasa. Sama nilainya dengan pahala mereka yang berpuasa. Luar biasa. Banyakin sedekah di bulan Ramadan ini, banyakin kebaikan. Kemudian akhlak kepada tetangga dan masyarakat. Di antaranya saling mengunjungi, saling membantu, ya. Di waktu susah ini saling memberi, saling menghormati. Semua
Semua itu harus kita tunjukkan dengan akhlak, ya, kebaikan-kebaikan seperti itu. Jangan karena kita merasa pintar, merasa bisa, merasa mampu, justru kalau bahasa kampungnya itu asain, pamer, unjuk gigi gitu. Itu nggak boleh. Berlebih-lebihan dalam Islam nggak boleh. Merasa pintar, merasa bisa, kesombongan itu juga nggak boleh, nggak baik. Ya, makanya mari kita introspeksi diri kita, yang kurang kita perbaiki, kita tingkatkan lagi. Jangan sampai kita menunjukkan kepada akhlak-akhlak yang tercela, yang tidak baik. Kemudian yang kedua, akhlak kepada selain manusia. Selain manusia berarti kepada lingkungan hidup, ya. Kepada yang bukan manusia pun kita harus punya akhlak, ya. Jangan sampai seenaknya saja kita hanya berharap kepada sesama manusia, membuang sampah sembarangan misalnya. Sedikit kelihatannya tidak masalah. Bayangkan kalau sampah itu menumpuk akan jadi masalah. Kita juga yang merugi, ya. Kemudian kita tidak sayang misalnya kepada binatang, ya. Ada binatang karena kelaparan misalnya, sebut saja misalnya kucing, mengambil makanan yang seharusnya untuk kita, misalnya kita marah, kita pukul dia, tidak sadar kalau kucing pun makhluk Allah yang harus kita sayangi juga, yang harus kita kasih makan, ya. Kalau orang lapar itu apapun semua bisa terjadi. Jadi kita juga harus peduli terhadap makhluk Allah selain manusia. Kalau semuanya terjadi harmonisasi kebaikan gitu, maka hidup ini terasa indah sebetulnya. Saling menghargai, menghormati, saling berbagi. Maka kalau semuanya sudah berbuah kebaikan, maka di situ akan ada ketentraman, akan ada kebahagiaan. Anak-anakku sekalian, terus bagaimana pembinaan akhlak dalam kehidupan sehari-hari? Islam membina penganutnya melalui rukun iman dan rukun Islam, melalui pemahaman dan kesadaran apa yang terkandung di dalam rukun iman dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Bapak sudah sampaikan, percaya, rukun iman itu adalah percaya, keyakinan. Tapi kalau percaya saja tanpa implementasi, itu omong kosong. Maka itu supaya betul-betul kita pahami. Kalau kita percaya adanya Allah, segala gerak-gerik kita diperhatikan Allah, dicatat oleh malaikat, semua amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban, maka kita tentunya akan lebih berhati-hati. Jangan percaya kepada Allah, Allah Maha tahu, Maha melihat. Kita berbuat seenak-enaknya, misalnya pada saat bulan Ramadan tengah hari makan gitu, seolah-olah tidak ada yang melihat. Nah, ini omong kosong. Maka mari kita sadari, apapun yang kita lakukan Allah tahu. Jangankan yang kita lakukan, dalam hati pun sudah tahu. Makanya jangan sampai lepas pengawasan, keyakinan kita akan pengawasan daripada Allah. Kemudian melalui pengamalan terhadap rukun Islam. Jadi rukun Islam itu sesungguhnya merupakan pengamalan atau akhlak. Karena keyakinan saja, kepercayaan saja tidak akan cukup tanpa dibarengi dengan pengamalan, ya, yaitu dengan pemahaman dan kesadaran yang benar diikuti dengan internalisasi nilai rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sholat, kita wajib melaksanakan sholat,
tidak ada alasan karena sakit ataupun apapun itu. Kalau kita tahu bahwa itu adalah wajib, ya kita jalankan. Jangan karena alasan sibuk misalnya kita tidak sholat. Tidak ada sholat itu ditinggal, diintar-intar gitu ya. Kita harus dibiasakan. Pada mulanya memang berat. Melaksanakan sholat itu kalau kita menganggap sebagai suatu kewajiban itu beratnya luar biasa. Tapi kalau itu menganggap sebagai suatu kebutuhan, kita butuh sholat karena dengan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena dengan sholat itu mendatangkan ketentraman. Kita butuh. Maka kalau kita tidak sholat itu terasa ada yang kurang, ada yang salah, ada yang tidak enak, ada yang kurang dan lain sebagainya. Kita merasa nikmat dengan sholat. Kalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya ibadah, itu artinya kita sudah melaksanakan itu dengan baik. Selanjutnya, pembiasaan diri dengan nilai-nilai yang mulia dalam kehidupan sehari-hari akan tertanam kuat menjadi jati diri. Kebiasaan yang tadi Bapak sebutkan itu lama-lama menjadi karakter, ya, karakter. Kalau sudah karakter itu akan sulit karena menjadi tabiat, ya, tabiat. Seperti orang tabiatnya marah, ngomongnya keras, itu akan sulit membiasakan menghilangkan kebiasaan keras, kebiasaan suka marah gitu, karena ini sudah dibiasakan. Makanya yang tidak baik itu jangan dibiasakan, sementara yang baik harus dibiasakan. Kemudian pembiasaan diri dengan nilai-nilai yang mulia tadi sudah. Yang berikutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, mengenali, memahami maknanya untuk diamalkan. Momen bulan Ramadan itu momen yang sangat baik untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya setiap hari dilatih di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran, sehingga diharapkan nanti 11 bulan kemudian kebiasaan yang baik itu diharapkan masih terus berlanjut. Jangan hanya ada pada bulan Ramadan saja. Kalau bulan Ramadan misalnya membaca Al-Quran bisa sampai 1 jam 2 jam, minimalnya nanti pada bulan-bulan lain jangan sampai dilewatkan. Mau 10 menit, mau 15 menit, itu diharapkan seperti itu. Kemudian membaca hadis-hadis Rasulullah. Kita tahu bagaimana akhlak Rasulullah, kebiasaan Rasulullah. Kalau kita tidak akan tahu kalau tidak membaca hadis-hadisnya, karena Rasulullah sudah tidak ada, yang ada adalah hadis-hadisnya yang kita bisa pelajari, kita bisa baca, dan kita bisa teladani. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Yang salah tentunya dari Bapak yang lemah ini, yang benar datangnya dari Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini membawa kebaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk tetap menjalankan ibadah puasa saum di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum